Salam Bapak dosen, perkenalkan nama saya Yosefina Litrian Munahu dengan NIM 1540 12 20 21 T. Saya dari KBM G2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ISBD dalam tantangan globalisasi. Baik, kali ini saya akan membahas ISBD dalam tantangan globalisasi. Sebelum kita membahas materi tentang ISBD dalam tantangan globalisasi, kita akan membahas apa itu globalisasi sendiri. Nah, globalisasi merupakan suatu fenomena pada kehidupan manusia yang terjadi dari dulu entah kapan globalisasi ini dimulai hingga sekarang ini. Globalisasi terus terjadi seiring derasnya arus informasi. Bukan hanya itu, teknologi yang selalu berkembang dan terus berganti mengakibatkan tumbuh pesat arus globalisasi. Ada berbagai macam proses yang menyebabkan perubahan sosial budaya, di antaranya adalah akulturasi, asimilasi, difusi, inovasi, modernisasi, dan globalisasi. Sedangkan dilihat dari bentuknya, perubahan sosial budaya dapat terjadi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, perubahan secara lambat dan perubahan secara cepat. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Dan yang terakhir adalah perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Baik, selanjutnya adalah macam-macam perubahan sosial. Yang pertama di sini adalah akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses bergabungnya atau berbaurnya dua kebudayaan yang menjadi kebudayaan baru. Ketiga, inovasi. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Dan yang terakhir adalah modernisasi. Baik, modernisasi di sini adalah suatu proses perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern atau menuju ke arah yang lebih dalam segala aspek. Berikutnya adalah contoh dari macam-macam perubahan sosial yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini yang pertama, akulturasi. Contoh dari akulturasi di sini adalah peran PKBM terhadap perubahan sosial budaya masyarakat di wilayah 3T. Yang kedua, asimilasi. Contohnya adalah adanya perayaan Halloween, pencampuran musik dan cara berpakaian. Yang berikutnya adalah inovasi. Di sini contoh nyata dari inovasi di sini adalah teknologi dan pendidikan, di mana teknologi contoh nyatanya
Masyarakat kita pada umumnya sebelumnya tidak menggunakan handphone ataupun laptop maupun teknologi-teknologi canggih lainnya, dan sekarang semua pekerjaan menggunakan teknologi. Dan pendidikan di sini contoh nyatanya adalah perubahan-perubahan kurikulum yang sering terjadi seiring berjalannya waktu. Yang berikutnya adalah modernisasi, contohnya adalah mudahnya masyarakat mengakses informasi dengan cepat hanya melalui ponsel saja. Baik, setelah kita mempelajari ini, selanjutnya dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi pada zaman abad 21 ini, banyak sekali perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sekitar, baik itu secara positif maupun negatif. Nah, untuk mengatasi bagaimana kita menyikapi perubahan yang terjadi di era globalisasi saat ini, terutama bagaimana kita menyikapi hal-hal negatif yang lebih mendominan daripada hal-hal positif itu sendiri. Ada dua cara untuk mengatasi bagaimana kita menyikapi adanya perubahan globalisasi. Di sini yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli ke Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Baik, Bapak dosen, mungkin ini materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun kesalahan saya dalam mengucapkan materi saya. Saya meminta maaf dan terima kasih. Selamat menyaksikan.